Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam kajian kitab Taujihat Al-Islamiyah fi Islahil Mujtama' wal Fard. Arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu ataupun masyarakat kaum muslimin oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada bab Hukmul Islam fil Ghina wal Musiqa. Hukum di dalam Islam terhadap nyanyian-nyanyian atau musik-musik. Langsung saja kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama, surah Luqman ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Allah, dan di antara manusia orang-orang itu ada yang mengambil lahwal hadis, yang menggunakan lahwal hadis. Nanti akan kita sampaikan apa itu lahwa al hadis. Tujuannya liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan itu dijadikan sebagai huzwa, sesuatu yang dengannya dijadikan bahan olok-olokan. Ya, artinya agama itu menjadi bahan olok-olokan dengan lahwal hadis itu. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi merekalah azab yang menghinakan. Kata beliau, aktsarul mufassirin ala annal murada bilahwil hadis huwal ghina. Para ulama ahli tafsir, ya, mayoritas mereka menafsirkan kata-kata lahwal hadis dalam ayat ini dengan al-ghina, nyanyian-nyanyian. Bahkan qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, bahkan ini dengan sumpah. Anda bisa dapati dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan juga oleh tafsir Ibnu Katsir, oleh Ibnu Katsir, tentang ucapan para sahabat ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, beliau dengan sumpah, wallahi innahu al-ghina, demi Allah yang dimaksud lahwal hadis itu adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Wa qala Al-Hasanul Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, nazalat fil ghina wal mazamir,
Ayat ini turun berkaitan dengan al-ghina, nyanyian-nyanyian, dan al-mazamir, seruling-seruling. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat dalam surat Luqman ayat yang ke-6 ini merupakan dalil yang tegas tentang haramnya nyanyian-nyanyian atau musik-musik. Karena ayat ini datang dalam bentuk celaan, liyudilla an sabilillah. Ya, mereka yang menggunakan lahwal hadis, nyanyian-nyanyian, tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada kisah seorang yang bernama An-Nadhr ibnul Harith. Ya, dalam sirah ada seorang yang bernama An-Nadhr ibnul Harith, seorang musyrik. Dia itu ingin untuk menghalau dakwah Nabi SAW. Namun kita tahu orang-orang musyrikin Quraisy dengan berbagai macam cara mereka nggak bisa membendung dakwah Nabi SAW. Dengan tuduhan gila, kadzab, pendusta, syair, majnun, nggak mempan. Semakin banyak orang-orang yang masuk Islam, maka orang-orang musyrik memutar cara. Gimana caranya supaya dakwahnya Nabi ini terbendung? Ya, karena banyak orang-orang Quraisy yang mulai masuk Islam, banyak orang-orang yang mulai masuk Islam. Maka An-Nadhr ibnul Harith dia punya cara unik, di mana dia menyewa biduan-biduan wanita untuk mereka menyanyi, sehingga dengan nyanyian itu Al-Quran dikalahkan. Jadi nyanyian itu digunakan untuk mengalahkan Al-Quran. Karena orang-orang musyrikin, ya orang-orang Quraisy, mereka itu masuk Islam ketika mendengarkan Al-Quran. Karena mereka ini kan orang-orang ahli bahasa, orang-orang yang tahu bahasa Arab. Ketika mendengarkan Al-Quran, mereka sadar kalau nggak mungkin yang mengucapkan Al-Quran ini adalah manusia. Ya, nggak mungkin manusia bisa mengucapkan bahasa yang indah seperti ini, mustahil. Maka mereka yakin bahwa yang mengucapkan Al-Quran ini bukan manusia, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gimana caranya supaya orang-orang musyrikin tidak mendengarkan Al-Quran? Maka disibukkan dengan nyanyian, dengan lagu-lagu, musik-musik, sehingga mereka nggak ngerungokno Al-Quran. Dan memang sampai sekarang nggak bisa ketemu, ya nggak bisa ketemu antara orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang main musik, dengan lagu. Nah, coba antum ketika baca Al-Quran, kemudian ada lagu, ada musik, bisa nggak antum membaca Al-Quran itu? Bahkan ketika lagunya ini adalah lagu yang antum tahu, antum kenal, antum suka. Adalah masing-masing antum kan pernah suka sama musik apa, lagu apa gitu. Ketika antum baca Quran, kemudian ada lagu yang antum sukai itu diputar, bisa nggak antum fokus baca Qurannya? Nggak bisa. Ya, maka nggak ketemu antara musik dengan Al-Quran ini. Anda harus pilih salah satu. Ketika engkau sibuk dengan Al-Quran, maka berarti kau harus meninggalkan musik. Ketika engkau sibuk dengan musik, kau harus meninggalkan Al-Quran. Nggak bisa bersatu. Ya, maka mustahil bisa tergabung antara musik dengan Al-Quran. Dengan demikian sesat kalau ada yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran ada surat pemusik. Ya, tahu ya? Ya, ini salah satu dai ahlil bidah di negeri kita yang naudzubillah banyak menebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ini termasuk juga dalam istihza sebenarnya, celaan memperolok Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dikatakan ada surah pemusik, yaitu surat Asy-Syu'ara. Katanya itu surat pemusik, naudzubillah. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Wa qala ta'ala yukhatibus syaitan. Allah Ta'ala berfirman kepada syaitan. Ya, ini ayatnya lawan bicaranya adalah syaitan, iblis, yaitu surat Al-Isra ayat 64. Allah mengatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Kata Allah, dan perdayakanlah
manusia itu, siapapun yang kau mampu untuk memperdayakan mereka, menipu mereka, perdayakan, sesatkan mereka. Ya. Ini Allah mempersilahkan iblis untuk menyesatkan manusia, menipu manusia, bukan berarti Allah ridho dengan perbuatan iblis. Akan tetapi Allah menghendaki iblis menyesatkan manusia dari sisi iradah apa ini? Kauniyah. Ya, dari sisi iradah kauniyah. Karena kalau Anda lihat dalam ayat ini, ya lengkapnya surat Al-Isra ayat berapa tadi? 64. Perhatikan dalam ayat ini Allah mengatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajulik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Kemudian perhatikan ayat ke-65-nya ini. Meskipun Allah mempersilahkan iblis menyesatkan manusia, tapi Allah menjamin inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, maksudnya yang beriman, yang bertakwa, kau nggak akan mungkin bisa menguasai mereka, menipu mereka, memperdayai mereka. Illa ya wakafa bi rabbika wakila. Intinya, meskipun Allah membiarkan iblis menyesatkan manusia, tapi Allah menjamin yang bisa disesatkan sama iblis hanyalah yang tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Adapun yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka iblis tidak bisa menyesatkannya. Nah, sekarang dengan apa iblis menyesatkan manusia itu? Nah, perhatikan kembali ke ayat ini. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dengan suaramu. Ya, perhatikan kata-kata bisautik. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Apa yang dimaksud dengan sautik? Al-ghina wal mazamir. Ya, maksudnya dengan suaramu wahai iblis. Maksud suara iblis adalah musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Ya, jadi musik nyanyian itu adalah suaranya iblis. Karena dengan itu manusia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu manusia jatuh ke dalam kemungkaran. Nanti akan dijelaskan mulai kesyirikan, kemudian perzinahan, bahkan sampai pembunuhan dan seterusnya. Ya, berbagai macam keburukan itu bisa timbul dengan sebab musik ini. Ya, nanti di bab selanjutnya dikatakan demikian. Apa dulu ada lagu yang sempat viral itu? Apa Isabella? Bahaya ini. Ada dulu lirik itu bunyinya gini, takdir memang kejam. Tuh, hafal ya. Ya, dulu sempat dibahas ini. Ana taunya lagu itu bahkan dari pengajian. Ya, dulu sering dengar nyanyian itu. Cuman kita selewat saja waktu kecil dulu. Nggak tahu siapa yang nyanyi. Ya, perempuan ya. Iya, perempuan. Iya. Cuman anak taunya itu dulu dari kajian. Ada, nggak tahu khutbah, nggak tahu ceramah itu. Anak pernah ikut itu. Masih kecil, masih SD. Ya, mengatakan bahwa ada lagu yang mengatakan takdir itu kejam. Ya, maka ini kalau timbangan syar'i hukumnya apa? Kekufuran. Ya, karena takdir merupakan fi'lullah, perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah itu baik. Nah, tidak ada yang buruk. Terus apa lagi? Ini kok mulai memunculkan idolanya masing-masing ini. Tapi kalau di yang anak pribadi dulu, yang anak ketahui, pernah tahu aliran musik namanya black metal, yang kalau manggung kayak setan gitu loh. Ya. Itu liriknya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bentuk penyembahan kepada setan-setan dan penistaan terhadap Tuhan. Nah, ketika kita sempat ketemu dengan personil bandnya itu, dia mengatakan, oh enggak, ini cuma aksi panggung saja. Nah, kami mengucapkan lirik-lirik seperti itu cuma aksi panggung saja. Setelah itu kita kembali menjadi orang-orang beriman. Ini kok mirip seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan bersenda gurau dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya? Ya, la ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Kemudian dulu kita menjumpai ada aliran lagi namanya power metal. Ya, power metal. Ya, ada death metal. Ini liriknya beda lagi, bukan syirik. Tapi kebanyakannya adalah kritikan-kritikan terhadap penguasa. Nah, ini jatuhnya ke apa? Khawarij. Ya, jatuhnya ke Khawarij. Ada lagi ya, yang semisal aliran dengan itu, liriknya itu menjurus kepada hal-hal yang porno. Ya, hal-hal yang porno. Bahkan ada satu cover album itu. Ya, itu covernya itu gambarnya seorang wanita ya, yang ya situ menampakkan auratnya. Itu lumrah di dunia-dunia musik seperti itu. Ada satu band metal berapa bulan yang lalu konser di Indonesia, nggak tahu di Jogja atau di Solo gitu, kita dengar. Band ini punya cover yang unik, cover album yang unik. Ini saking gilanya mereka ya, orang-orang itu ya. Jadi suatu ketika vokalis mereka ini sedang dalam kondisi yang mabuk berat. Memang dia itu stres, banyak masalah. Kemudian dia mengambil pistol dan menembakkan ke kepalanya, dor, mati vokalisnya ini. Kemudian gitarisnya datang, ngelihat vokalisnya sudah mati, difoto, cekrik, jadi cover album fotonya sampai sekarang ya. Jadi cover albumnya itu adalah mayat vokalisnya itu tadi, naudzubillah. Sampai sebegitunya musik membuat mereka sudah hilang akal. Tapi ini nanti ya, materi nanti kita di sini memaparkan dalil-dalil tentang haramnya musik. Sebenarnya nggak perlu tadi ada yang membunuh atau ada yang, cukup dalil-dalil ini bagi seorang mukmin menjadi pegangan akan haramnya musik. Ya, nggak perlu ada kasus ini, oh iya ini gara-gara musik. Nggak, cukup dalil inilah yang menjadi pegangan kita untuk mengharamkan musik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kelak akan ada di antara umatku sekelompok kaum yang menghalalkan al-hira, yaitu zina, wal harir, dan kain sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan khamr, wal ma'azif, al musiqa, yaitu musik-musik. Perhatikan, musik digandengkan dengan item-item yang haram. Musik digandengkan dengan khamr, zina, kain sutra bagi laki-laki. Maka berarti menunjukkan hukumnya apa? Sama haramnya, karena disetarakan dengan benda-benda atau perbuatan-perbuatan yang haram tadi. Ini hadis, lihat di dalam kurung, sahih rawahul Bukhari ta'liqan wa Abu Dawud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari meskipun secara mu'allaq, dan juga oleh Abu Dawud. Meskipun jelas ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, ahli bidah menganggap bahwasanya hukum haramnya musik ini debatable. Ya, masih diperdebatkan. Di antaranya berapa tahun yang lalu ada dai gaul.
Tahu dai gaul ya? Yang kalau ceramah pakaiannya kayak anak naik gunung gitu. Dia mengatakan bahwa hadis tentang haramnya musik itu dhaif katanya, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, maka naudzubillah, siapa yang mendhaifkan hadis tersebut kecuali orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu tentang hadis. Ya, ulama-ulama ahli hadis mensahihkan hadis tentang haramnya musik ini. Tapi sebelum kita lupa, nanti pulang ke rumah atau mungkin besok ketika memang ada waktu senggang, buka di YouTube kajian dengan judul Semua Suka Musik. Ya, kajiannya 2 jam lebih kajiannya. Judulnya Semua Suka Musik. Coba cari kalau mungkin ada yang lagi pegang HP. Ya, tulis saja kajian Semua Suka Musik. Nggak ada wifi-nya. Buat kajian ono. Sudah ketemu? Siapa? Yang muncul Ustadz siapa? Namun takutnya yang muncul Ustadz gaul. Sudah ada yang muncul. Semua Suka Musik. Siapa? Ustadz siapa? Kok lama antum cuma? Ya apa? Naam. Ya, itu betul. Itu kajian mungkin sudah 10 tahun, berapa tahun itu? Nggak mungkin 4 tahun yang lalu. 2014, 11 tahun yang lalu. Ya, itu kajian bagus, lengkap, membahas tentang hukum musik. Ya, dan banyak dari kajian itu orang-orang yang dulunya gandrung dengan musik, ya, dengan keutamaan hidayah dari Allah, kemudian dengan sebab kajian tersebut banyak yang bertobat. Ya, jadi kalau ingin lebih ini silakan simak kajian tersebut. Iya itu. Iya itu. Dah? Ya apa sih maksudnya? Oh, ceramahnya. Dia apa? Iya, membantah musik. Membantah. Oh. Kita kira suka musik. Enggak semua suka musik, tanda tanya. Iya, tanda tanyanya. Ada tanda tanyanya. Ya, kalau sudah ini di save biar nggak lupa, di apa? Disimpan. Kita lanjutkan. Wal makna sayati minal muslimina aqwamun ya'taqiduna anna zina wa labsal harir al asli wa syurbal khamri wal musiqa halalun. Maksud daripada hadis Nabi tadi bahwa kelak akan ada di antara kaum muslimin, karena Nabi mengatakan min ummati, berarti umat Islam, akan ada di antara kaum muslimin sekelompok kaum yang meyakini halalnya zina dan meyakini halalnya menggunakan sutra yang murni, ya, dan meyakini halalnya khomer dan meyakini halalnya musik. Termasuk surat yang ngomong surat pemusik itu membuktikan hadis Nabi. Jadi kalau antum bilang hikmahnya apa adanya si ustadz yang mengatakan surat pemusik itu, hikmahnya untuk membuktikan sabda Nabi ini. Akan ada orang-orang yang menghalalkan musik, bukan dari orang kafir, tapi dari kaum muslimin sendiri. Wahiyah haramun, padahal hukumnya haram, tapi ada yang meyakini kehalalannya. Wal ma'azif, sedangkan yang dimaksud dengan al ma'azif adalah kullu ma lahu naghamah wa sautun mutrib kal udi wan nai wat tabli wal kubati wad dufi wa ghairiha. Yang dimaksud dengan al-ma'azif adalah segala sesuatu yang berirama.
Ya, sealat apapun yang berirama. Demikian juga dengan suaranya penyanyi, mutrib. Ya, suaranya penyanyi. Ya, apapun yang berirama atau suara-suara yang merdu seperti al-ud. Ya, al-ud ini ya alat musik seperti gitar. Ya, kemudian an-nai. Anak nggak tahu an-nai ini apa? Seruling, masa seruling? Seruling mizmar. Kecapi itu ya apa sih? Anak taunya makan, ojo kecapan. Hah? Berarti kecapi kan perbuatannya. Seperti gitar. Oh, yang enggak orang Cina itu. Oh. Ya, wat tobel ya gendang atau rebana atau terbang yang semisal dengannya. Wal kubah sama seperti itu juga. Tobel, kubah sama duf ini beda jenisnya saja, cuman sama-sama alat musik pukul. Gendang yang ada ecek-eceknya sama nggak ada ecek-eceknya, ini sama. Elektron nggak masuk kan? Elektron nggak masuk. Ya sama kan, semua yang punya irama, semua yang memiliki nada. Hatta al-jaros, bahkan sampai al-jaros, lonceng, bel. Ya, al-jaros. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaros mazamirus syaiton. Lonceng itu adalah serulingnya syaiton. Ya, bunyi lonceng itu adalah serulingnya asyaiton. Wa huwa dalun 'alal karahiyati li sautihi. Maka ini menunjukkan akan dibencinya suara tersebut. Wa kanu yu'allikunahu fi a'naqid dawab li'anna fihi shibhan bin naqus wa syakluhu alladhi yasta'miluhu an-nasara wa yumkin al-istighna 'anil jaras bi sautil balbal. Ya, kata beliau, dulu orang-orang menggantungkan lonceng ini di leher hewan-hewan mereka. Ya, menggantungkan lonceng ini di leher hewan-hewan mereka. Dan ini menyerupai nakus, yaitu loncengnya orang-orang Nasoro. Ya, menyerupai loncengnya orang-orang Nasoro. Padahal di zaman sekarang sudah ada yang menggantikan suara lonceng tersebut, yaitu dengan alat-alat, ya alat-alat yang ya seperti alarm dan yang lainnya. Tapi ala kulli hal, ketika memang ya alat-alat seperti lonceng atau apa ya hanya sebatas digunakan untuk apa, misalnya dulu kita di sekolah bel ya sebagai penanda bel, teng gitu saja. Kalau 2 kali berarti istirahat, kalau berapa kali pulang. Ya dulu kita zaman SD masih neng itu pulang ya sih. Lupa ini. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Nah, sekarang sudah pakai pencetan tet gitu. Karena memang fungsinya bukan untuk dinikmati itunya, apa namanya, belnya itu. Tapi untuk sebagai penanda saja. Ya. Tapi ada bel-bel, lonceng-lonceng yang memang digunakan untuk musik. Ya, seperti lonceng yang seperti bel, ya lonceng yang alat musik yang ada biasanya di orkestra-orkestra. Ya, seperti gong gitu. Enggak, tapi ada yang memang bunyinya seperti lonceng. Iya, berirama. Pakai palu gitu, pakai palu kecil, ting ting. Berirama. Ya, maka itu sama, masuknya ke alat musik. Kemudian yang keempat, wa nukila anis Syafi'i fi kitabil qada al-ghina lahwun makruh. Dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Qadha bahwasanya al-ghina, nyanyian-nyanyian itu adalah lahwun makruh. Ya, al-ghina itu adalah nyanyian yang merupakan perbuatan yang sia-sia. Lahwun itu hal yang sia-sia, makruh, dan dia dibenci. Kata-kata makruh kalau diucapkan oleh ulama-ulama terdahulu itu artinya haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ketika menyebutkan tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqtulun nafsal lati harramallahu, dan seterusnya. Setelah Allah menyebutkan hal-hal yang haram, di akhir Allah mengatakan
inna fi dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ya, kullu ulaika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu perbuatan-perbuatan tersebut di sisi Rabbmu makruha. Surat Al-Isra. Benar. Kullu dzalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha 38. Ya, surat Al-Isra ayat 38. Semua itu keburukannya makruha di sisi Allah, makruh. Taib, apakah zina itu makruh? Hukumnya bukan haram? Haram, tapi Allah menyebutkannya makruh, dibenci. Jadi jangan tertipu kalau ada yang mengatakan ini ulama mengatakan makruh bukan haram. Iya, makruh di situ artinya apa? Haram, sama seperti ayat ini. Man istaktsara minhu fahuwa safihun turaddu syahadatuhu. Barang siapa yang banyak melakukan ini, maksudnya banyak barang siapa yang banyak melakukan musik, artinya banyak mendengarkan musik atau menyanyikan musik, fahuwa safihun, maka dia adalah orang yang safih, orang yang bodoh karena membuang-buang waktu. Turaddu syahadatuhu, ditolak persaksiannya. Nantinya dalam persidangan dia tidak sah dijadikan sebagai saksi. Pembahasan berikutnya adrarul ghina wal musiqa. Ini yang kita katakan tadi. Kemudaratan nyanyian-nyanyian dan musik. Kata beliau, lam yuharrim al-islamu syai'an illa li dararihi. Tidaklah Islam mengharamkan sesuatu kecuali pasti karena adanya kemudaratan dalam sesuatu yang diharamkan itu. Jadi semua yang diharamkan Allah pasti itu ada mudaratnya. Diketahui atau tidak, disadari atau tidak, yakini semua yang Allah haramkan itu pasti buruk. Ya pasti buruk. Jadi nggak perlu nunggu apa keburukannya. Kalau kita nggak tahu keburukannya ya nggak bisa kita katakan buruk. Loh enggak. Meskipun kita nggak tahu keburukannya apa, tapi kalau Allah mengharamkan, kita sudah meyakini bahwa itu buruk. Selesai. Walil ghina wal musiqa adrarun katsiratun. Pada musik-musik dan nyanyian-nyanyian itu banyak sekali kemudaratannya. Dzakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita baca kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ma'azif hiya khamrun nufus. Nyanyian-nyanyian itu adalah khamrnya jiwa. Ya, khamrnya jiwa. Taf'alu a'dhama mimma taf'aluhu al-qu'us. Di mana musik ini lebih dahsyat mempengaruhi jiwa seseorang daripada khamr yang ada di gelas-gelas. Jadi luwe bikin mendem, lebih bikin mabuk daripada khamr yang berupa minuman. Ya, musik ini lebih membuat orang itu mabuk daripada khamr yang jenisnya minuman. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa idza sakaru bil aswat halla fihi musyrik. Kalau mereka sudah mabuk dengan musik-musik itu, maka bisa saja mereka ini jatuh ke dalam perbuatan syirik. Mereka akan tertimpa penyakit syirik. Nek wis mendem itu. Ya, bukan mendem khamr ya. Dalam artian orang yang sudah mabuk musik, dia secara mental jiwa masih sadar. Beda sama orang yang minum khamr minuman. Ya mungkin dia nggak sadar, sehingga ketika sudah sadar dari mabuknya, dia ketawa sendiri ngelihat perbuatannya di CCTV. Kan biasanya gitu kan, malu sendiri dia. Ternyata tadi malam saya ngomong ngelantur gini, ngomong ngelantur gitu. Beda sama orang yang mabuk musik. Dia secara asal kondisinya sadar. Tapi karena musik sudah merasuk ke dalam jiwanya, maka dia bisa jatuh dalam kesyirikan. Seperti tadi, dia mengucapkan ucapan-ucapan syirik. Wa malu ilal fawahish wa ilal dhulm.
Bahkan dia bisa condong kepada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan yang zalim. Makanya ada orang yang tawuran karena musik, zina karena musik. Biasanya akhwat perempuan itu kelepek-kelepek sama laki ketika dinyanyikan nyanyian-nyanyian yang romantis. Jadi sing lanang iki mek modal apa? Modal lagu. Ya, dinyanyikan lagu-lagu yang sing wedok is kelepek-kelepek. Akhirnya zina. Ya, dengan nyanyian-nyanyian itu. Naudzubillah, membuka pintu-pintu kekejian. Fayusyrikuna, maka mereka berbuat syirik kepada Allah. Dari gara-gara musik itu mereka bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Wa yaqtuluna an-nafsal lati harramallah. Bahkan mereka bisa membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin terinspirasi dari musik-musik itu. Ada musik-musik yang membangkitkan adrenalin. Ya kan? Musik-musik yang membuat semangat, membangkitkan adrenalin sehingga menjadikan orang itu nekat melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya nggak dia pikirkan. Ya gara-gara tadi sudah terinspirasi dari musik-musik tersebut. Ya. Belum lagi yang propaganda LGBT. Itu banyak dimasukkan ke dalam musik-musik, lirik-lirik musik. Naudzubillah. Wa yaznun, mereka berzina. Wa hadhihi thalatha mawjudatun kathiran fi ahli sama'il ma'azif, sama'is safir wa tasfik. Maka 3 perbuatan ini, syirik, membunuh, berzina, ini ada semua pada pelaku-pelaku musik, penikmat-penikmat musik, ada semua di situ. Baru kemudian beliau memperinci. Amma syirk, adapun kesyirikan dari sisi mana musik itu bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik? Selain tadi yang contoh saya sebutkan tadi, itu orang yang gandrung dengan musik tadi, aliran black metal itu tadi. Ya, maka lirik-liriknya itu adalah penyembahan-penyembahan kepada iblis, kepada setan. Karena memang itu aliran itu diciptakan untuk itu. Ya, dengan simbol-simbol setan seperti bintang terbalik, tahu ya? Pentagram itu. Ya. Kalau di barat sana mereka simbolnya salib kebalik. Ya, karena sebagai bentuk penistaan kepada agama yang memang mayoritas di sana adalah Nasoro. Ya. Mereka juga simbolnya 3 angka 6, 666. Kebalikan dari 999. Karena 99 ini kan sempurna. Angka paling sempurna berapa? 9. Kenapa 3 kali? Karena orang-orang Nasoro meyakini, orang-orang Nasrani meyakini Tuhan itu 3. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu sempurna semuanya, sehingga simbolnya 999. Nah, datang iblis, ya, aliran-aliran setan ini ingin untuk membalikan itu, yaitu dengan 666. Itu teorinya kayak gitu. Tapi intinya munculnya aliran ini adalah untuk penyembahan kepada setan. Ya, penyembahan kepada setan-setan. Bahkan masuk juga ke sepak bola ya. Setan merah. Ini tanah merah, bukan lain ini. Ya, bukan setan merah, tanah merah ini. Sama-sama merahnya, tapi bukan setan ya. Kata beliau, amma syirku fa ghalibun alaihim bi an yuhibbu syaikhahum au mutribahum mithla ma yuhibbuna Allah wa yatawajaduna ala hubbihi. Seperti misalnya seorang mencintai penyanyi-penyanyi, mencintai ya, vokalisnya, penyanyinya, itu seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai bisa melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan meniru apapun yang dilakukan oleh penyanyi favoritnya itu, mulai dari pakaiannya, gaya bicaranya. Orang kalau sudah ngefans itu kayak gitu, ditiru semuanya, sampai yang terakhir niru agamanya.
Nah, sampai yang terakhir niru agamanya. Si vokalisnya ini. Nah, kita lihat sebagian dulu band-band black metal itu. Kalau band-band black metal luar negeri itu mereka pakai atribut-atributnya itu. Salib kebalik, ya kan? Mereka pakai atribut-atribut itu. Nah, sama band-band Indonesia, padahal yang nyanyi Muslim, pemainnya orang-orang Islam, ditiru gaya-gaya mereka pakai seperti itu juga, pakai simbol-simbol salib seperti itu. Ya, naudzubillah. Nah, maka ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syirik dalam cinta. Nggak boleh seseorang itu mencintai selain Allah dengan kecintaan yang melebihi kecintaannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa ammal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak sebagaimana orang-orang musyrikin, yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mereka mencintai selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah atau lebih. Kemudian yang ketiga, wa ammal fawahish fal ghina ruqyah az-zina ay tariqahu. Adapun dari sisi perbuatan keji, musik bisa menyebabkan perbuatan fawahish, kekejian. Bahwasanya musik itu adalah jampi-jampi zina. Ya, musik itu adalah jampi-jampi zina. Yani orang yang mau berzina itu terkadang lewat musik itu tadi, sehingga membuat lawan zinanya itu mau dizinai dengan musik itu. Wa huwa min a'dhamil asbab lil wuqu'i fil fawahish. Dan ini sebab terbesar seseorang jatuh ke dalam kekejian. Ya. Apalagi kalau seorang wanita itu sudah ngefans luar biasa sama ya apa sekarang Korea atau sudah hilang malunya sudah. Ya, malunya sudah hilang. Mungkin beberapa tahun yang lalu itu ada tren di mana seorang ya, penyanyi atau artis Korea atau apalah didatangi oleh seorang wanita muslimah ya, minta foto. Kalau sekedar minta foto umum, meskipun itu tidak benar, tapi umum itu. Tapi ini enggak. Apa itu? Dia membawa buku nikah palsu, dikasihkan kepada artisnya ini, disuruh megang. Kemudian dia juga megang buku nikah, terus disuruh foto. Parahnya apa? Si wanita ini ternyata sudah punya suami. Dan suaminya ada di situ ngelihat biasa-biasa saja. Hilang rasa malunya. Ketika ditanya, kenapa kok nggak cemburu? Ya nggak apa-apa, itu artis penyanyi favoritnya dia. Gara-gara musik. Ya, gara-gara musik sampai hilang kecemburuan seorang suami kepada istrinya. Naudzubillah. Ya, maka jangan dianggap musik ini hanya sebatas didengarkan saja, tidak ada efek daripada itu. Makanya tadi kembali ke pembahasan awal, Allah tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali pasti ada apanya? Ada mudorotnya, ada bahayanya. Wa yakunur rajulu was-sabi wal mar'ah fi ghayatil iffati wal hurriyah. Jadilah laki-laki, perempuan ataupun anak-anak, ya remaja-remaja. Awalnya mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, patuh terhadap agamanya. Gara-gara musik, akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang ingin untuk bebas. Ya, ingin untuk bebas. Apalagi ngelihat para pemusik-pemusik ini kehidupannya apa? Glamor, bebas. Gitu. Wa hatta yahduru al-ghina wal musiqa fatanhallu nafsuhu wa tashul alaihi al-fahisha kasyaribil khamri au akthar. Ya, maka tatkala ya musik-musik itu sudah merasuk ke dalam mereka, maka jiwa mereka menjadi rusak sehingga mudah bagi mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti zina, khamr dan yang semisal dengannya. Itu kerusakan dari musik. Yang ketiga, wa ammal qatlu. Adapun bahayanya musik adalah pembunuhan.
Fa inna qatla ba'dihim ba'dan fis sama' katsir. Pembunuhan gara-gara mendengarkan musik itu banyak. Ya, apalagi di negeri kita, betul enggak? Ya betul. Sudah dengarkan musik, ya kemudian membunuh, tawuran. Gara-gara apa? Gak terima disenggol. Bayangkan tuh. Iya, ketika musik diputar, mereka joget. Ya, kalau di dunia metal bukan joget, ya sampai sikut-sikutan mereka. Nah, kesenggol sedikit, luar biasa, sampai terjadi pembunuhan. Apalagi mereka dalam pengaruh alkohol, dalam pengaruh khamr, ya, klop sudah. Begitu mabuk, musik diputar, sudah hancur sudah. Naudzubillah. Mana tadi? Oh ya. Yaqulun, ya, mereka mengatakan qatalahu bihalihi wa ya'udduna dzalika min quwwatihi. Ya, dia membunuh orang lain ketika dalam kondisi musik itu, dan mereka menganggap bahwasanya pembunuhan itu disebabkan pembunuhan tersebut itu dianggap sebagai bentuk menampakkan kekuatannya. Ya, saya membunuh dia karena saya ini digarai, disenggol, maka saya bunuh dia karena saya nggak terima kalau saya disenggol. Hanya sebatas itu. Wadzalika anna ma'ahum syayatin tahduruhum. Ya, ketahuilah bahwa bersama mereka ada setan-setan yang hadir di situ, yang menyemangati mereka untuk berbuat kekejian, yaitu membunuh. Fa ayyuhum kana syaitanuhu aqwa qatalal akhar. Mana di antara setan yang lebih kuat, maka inilah yang berhasil membunuh lawannya. Jadi semua orang yang tadi hadir di konser itu semua punya syaitan. Siapa di antara setannya yang lebih kuat membisikkan kepada manusia itu, dialah yang berhasil membunuh lawannya. Ya, dan setan gak akan bisa mempengaruhi dia kalau tidak dengan musik-musik itu tadi, karena musik ini senjatanya syaitan. Kembali ke ayat tadi, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Tipu dayakan mereka semampumu dengan suaramu, yaitu dengan musik-musik itu. Kemudian yang kelima, inna sama'al ghina wal musiqa la yajlibu lil qulubi manfa'ah wala maslahah illa wa fi dhimni dzalika minad dhalali wal mafsadati ma huwa a'dhamu minhu. Ketahuilah, sesungguhnya mendengarkan nyanyian musik itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun maslahat bagi hati seseorang. Bahkan di dalamnya terdapat kesesatan-kesesatan, artinya bisa menjadikan seseorang menyimpang. Di dalamnya terdapat banyak kerusakan-kerusakan yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalaupun dikatakan bukankah ada manfaatnya? Iya, ada manfaatnya. Tapi jika dibandingkan dengan madharatnya, jauh lebih besar mudaratnya. Karena kalau salah pernah kita sampaikan ya, antara manfaat dan mafsadat. Manfaat dan mafsadat. Di dunia ini tidak lepas dari 5 hukumnya. Yang pertama, sesuatu yang sifatnya itu manfaat murni, tidak ada mafsadat di dalamnya. Yang kedua, mafsadat murni, tidak ada manfaat di dalamnya. Yang ketiga, 50-50, antara maslahat dan mafsadatnya imbang. Yang keempat, maslahatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan yang kelima, mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Coba, semua hal itu pasti tidak lepas dari 5 ini. Hanya saja para ulama khilaf, ada yang menghilangkan 2 yang pertama. Artinya tidak ada sesuatu yang manfaat murni, itu tidak ada. Demikian juga mafsadat, tidak ada sesuatu yang mafsadat murni, itu nggak ada.
Kalau ada maslahat, pasti ada mafsadat di balik itu, meskipun kecil. Sebaliknya, kalau ada mafsadat, pasti ada maslahat di balik itu meskipun kecil. Ada yang bilang gitu. Jadi cuma 3 tok. Ya, sebagian ulama bilang 5, sebagian ulama bilang 3, karena menghilangkan 2 yang pertama ini, yaitu yang murni, pure tadi. Maka dibahas oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah, seorang ulama dari Madinah yang merupakan imam dan khatib Masjid Quba. Beliau mengatakan sebenarnya ini bukan khilaf yang serius, karena kalau digali lebih dalam, maksud daripada yang mengatakan ada mafsadat murni dan maslahat murni, yaitu dilihat dari sisi orang yang melakukannya itu menganggap itu maslahat murni. Orang yang meninggalkannya mafsadat tersebut karena dipandang itu mafsadat murni. Contoh kita ambil sholat. Sholat maslahat atau mafsadat? Oh, kalau bilang mafsadat, naudzubillah. Maslahat. Ya, manfaat sholat itu. Maslahat sama mafsadat ini podo ya. Kita pakai manfaat sajalah, karena bahasa Indonesia manfaat. Sholat itu manfaat. Tapi apakah tidak ada mudarat di dalamnya? Tidak ada mafsadat di dalamnya? Nah, bagi orang yang beriman dan bertakwa yang sangat luar biasa keimanannya, dia menganggap sholat itu manfaat murni. Ya, padahal ada mafsadatnya. Apa? Capek. Ya kan? Apalagi? Ongkep, kepanasan, ya. Ngantuk ya. Ada mafsadatnya. Tapi bagi orang yang benar-benar dia ini beriman, seperti Nabi SAW, Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hal yang paling menyenangkan mataku adalah sholat. Jadi nggak ada mafsadatnya sholat ini. Ngerti ya? Murni maslahat. Kemudian yang mafsadat murni, zina. Zina ada. Zina itu maslahat atau manfaat atau mafsadat? Mafsadat. Tapi apakah tidak ada manfaatnya? Apakah itu mafsadat murni? Ada manfaatnya. Ya, mendapatkan kenikmatan, atau yang mungkin bisnisnya mendapatkan keuntungan, dan seterusnya. Tapi bagi orang yang beriman, dia memandang bahwa zina itu nggak nikmat, ya kan? Nggak ada kenikmatan dalam zina itu, nggak ada enak dalam zina itu, sehingga dia memandang bahwa zina itu pure apa? Mafsadat, murni mafsadat. Jadi khilafnya ini cuma dari sisi orangnya itu. Ya, maka musik sama, mafsadat atau manfaat? Mafsadat. Murni atau ada manfaatnya? Murni. Hah? Teman lah murni tak? Ya tergantung orangnya. Ya tergantung orangnya. Orang yang benar-benar beriman, bertakwa, dia memandang musik ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kalaupun itu manfaat, ya maka bagi saya itu tidak mengenakkan. Bukan sesuatu yang mengenakkan. Tapi bagi sebagian orang, enggak sih, ada manfaatnya. Musik ini ada sisi enaknya. Ya, ada yang mungkin memang dia kerjanya di situ, persewaan sound system, ya kan? Ngamuk dia kalau dibilang musik haram. Kenapa? Lagi mateni kerjaanku gitu kan. Iya. Paling vokal dia kalau dibilang musik haram. Penyanyi-penyanyi dan seterusnya gitu. Apalagi kalau disandarkan kepada agama. Sekedar musik saja itu dihukumi maksiat. Jadi ingat, orang yang mendengarkan musik, ya musik-musik mau tadi rock atau dangdut atau apa, ini status hukumnya apa? Maksiat. Ya, maksiat. Naik menjadi bid'ah apabila musik tersebut disandarkan kepada din, kepada agama.
yaitu musik religi. Maka musik religi ini lebih rusak daripada dangdut koplo. Sahih jamaah. Orang yang dengerin dangdut, coba tanya di antara mereka, apakah Anda merasa bahwa apa yang Anda perbuat ini berpahala di sisi Allah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Mereka nggak menganggap bahwasanya dangdutan ini mendatangkan pahala dari Allah, mendatangkan ampunan Allah. Tidak. Bahkan mereka sadar bahwasanya ini menjurus kepada maksiat. Ya, erat kaitannya dengan maksiat, di mana penyanyinya biduan wanita pakai pakaian yang seksi, erotis, liriknya juga lirik-lirik yang mengundang syahwat, ada khomer di situ. Kalau ditembak dari sisi itu, mereka sadar ini adalah kemaksiatan. Cuman mereka suka. Maka ini hukumnya al-asi, dia pelaku maksiat. Beda sama yang musik religi. Apa itu? Nah itu. Ya apa maksudnya ininya? Baju Islami, ya kan? Yang nyanyi pakai apa? Gamisan, ya, yang perempuan pakai kerudung. Kemudian liriknya itu juga lirik-lirik yang Islami, bahasa Arab. Pokoknya bahasa Arab religi. Kalau di sini kan gitu kan. Padahal liriknya cinta-cintaan. Pokok bahasa Arab religi dia. Ya. Maka ini lebih buruk daripada yang maksiat tadi. Kenapa? Karena disandarkan kepada din, kepada agama. Sedangkan di dalam Islam tidak ada ya ibadah dengan alat-alat musik, nggak ada. Ya. Orang-orang yang datang ke konser-konser sholawatan itu, ketika ditanya, kau kok belani datang ke sini? Oh iya, ini dapat syafaat dari Nabi, ini dapat ampunan dari Allah, dapat pahala. Ini mereka berharap pahala di situ. Maka berarti ini adalah maksiat apa bid'ah? Bid'ah. Bid'ah lebih parah daripada maksiat. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Ya annal maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Sesungguhnya maksiat bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Karena maksiat pelakunya masih memungkinkan bertobat karena ngerasa salah. Sedangkan bid'ah sulit bertobat karena merasa berbuat baik. Ya, karena merasa berbuat kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal ma'asi asyubuhatiyah asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ittifaq. Sesungguhnya maksiat syubuhat. Apa maksiat syubuhat ini berarti? Bid'ah. Ya. Nah ini nama lain dari bid'ah. Ya, maksiat itu artinya durhaka. Kedurhakaan yang berupa syubuhat, bid'ah, itu lebih parah, lebih besar dosanya dari kedurhakaan yang sifatnya berasal dari syahwat. Ya, maksiat syahwat. Berdasarkan sunnah dan ijma' para ulama. Nah, kita kembali ke sini. Fahuwa lirruhi kal khamri lil jasad. Musik ini sebagaimana khamr yang merusak jasad, maka musik ini merusak jiwa, ya, merusak ruh. Sebagaimana khamr itu bisa merusak jasad kita. Fayajiduna ladzatan kama yajidu syaribal khamri bal aktsar wal akbar. Ya, bahkan orang yang mendengarkan musik akan mendapatkan ketenangan, ya, akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan sebagaimana orang yang minum khamr itu mendapatkan kenikmatan dari minum khamr itu. Ya, makanya ada orang itu yang sumpek. Kenapa sumpek? Karena seharian nggak nyetel lagu. Ya, ada jamaah. Jadi seharian itu lampu mati listrik itu. Dia nggak bisa nyetel musik. Kalau zaman dulu itu pakai ini ya Mas Ian. Ya pakai kaset. Ya atau tip, dan harus nyolok listrik. Ya kalaupun ada dulu Walkman. Ya, dan itu pakai baterai mahal. Kalau entek baterainya dijemur di atas genteng. Ya apal. Ketika lampu mati, listrik mati, maka dia seharian itu gelisah, nggak tenang.
Kenapa? Karena dia nggak bisa mendapatkan atau nggak bisa mendengarkan musik. Ini sampai segitunya, ngamuk-ngamuk, muring-muring deh seharian itu, karena nggak mendengarkan musik. Begitu mendengarkan musik, mulai dia rileks, tenang. Nah, kalau dikatakan apakah musik bisa membuat rileks? Iya, membuat rileks orang-orang yang memang suka musik. Sebagaimana khamr membuat tenang orang-orang yang memang suka khamr. Narkoba membuat tenang orang-orang yang suka narkoba. Adapun orang beriman, maka dia mencari ketenangan dengan apa? Berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnu al-qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya, maka sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Kita kalau mendengarkan Al-Qur'an, ya, berzikir, apakah hati kita tenang atau justru kita mendapatkan ketenangan dari musik? Ya, masing-masing silahkan introspeksi diri. Ya. Ya, ada orang-orang yang gitu, tenangnya itu karena musik. Ada yang tenangnya karena membaca Al-Quran. Sebagian kita sebentar membaca Al-Quran sudah gelisah. Sebentar membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran sudah ngantuk, angop. Ya. Tapi kalau mendengarkan musik, wah, mantuk-mantuk. Ya. Semangat bekerja gitu. Dulu itu nggak tahu ya, sekarang kan sudah dikasih larangan ya, nggak boleh putar musik di bis. Dulu kenapa saya sumpek naik bis? Ya, karena musiknya. Akhirnya banyak yang protes sehingga sekarang kayaknya dilarang. Ya, kalau dulu luar biasa, nggak peduli waktu. Mau itu malam waktunya orang tidur, tetap disetel musik kencang-kencang, dangdutan. Nah, banyak yang protes dari kalangan supir. Kenapa? Karena nggak bisa fokus nyetir. Naudzubillah, sampai segitunya jamaah. Nggak bisa fokus nyetir, ngantuk dan seterusnya. Jadi jangan dianggap musik hanya sebatas di telinga saja, tapi itu juga sampai hati, sampai jiwanya dia. Terus juga yang aneh, di warkop, warung-warung kopi, sebagiannya itu diputar musik-musik yang kenceng. Dan ana heran sama orang-orang yang betah nongkrong di situ. Mereka itu nongkrong di sana ngobrolnya itu sambil teriak-teriak gini. Saya pernah lihat sama lawan depannya sambil teriak-teriak. Iya, telepon kemudian keluar dulu. Ngono sih betah rame nek ngono. Padahal soro kabeh dia. Iya. Mungkin kalau cari tempat nongkrong yang sunyi, sepi, sehingga enak kalau buat ngobrol sama lawan bicaranya, oke lah. Tapi ini ndak, musiknya luar biasa kerasnya. Yo sik tetep nongkrong dek kono. Ngobrol susah tetep mencelok dek kono. Ya ndak tahu kok bisa gitu. Ya, Bang? Oh iya, apalagi yang sound horeg gitu. Kita belum sound horeg belum kena dari tadi. Baik, kemudian yang keenam, wa inna syayatin latatalabbas bihim. Ya, sesungguhnya syaitan itu merasuk ke dalam mereka. Wa tadkhul bihim an-nar wa ya'khudhu ahadahum al-hadid al-mahma. Ya, syaitan masuk ke dalam mereka ya dengan sebagaimana seseorang membawakan besi yang panas, ya, membawakan besi yang panas, fayadhu ala badanihi aw lisani, sehingga besi itu diletakkan ke badannya atau lisannya. Wa anwa'un min hadzal jins, atau yang semisal dengan ini, ya kayak musik-musik yang apa ya, dengan itu mereka bisa kayak kuda lumping itu loh. Apa yang semisal dengan itu? Itu kan harus ada apanya? Harus ada tabuhan musik-musiknya. Ya, sehingga dengan itu mereka bisa apa, debus ya. Ya ditusuk tidak kena, atau dengan apa, di kebal
Ya, setan masuk ke situ dengan alunan musik-musik itu tadi. Wala tahsulu lahum hadhil af'al indas shalah. Dan mereka nggak akan bisa melakukan itu tatkala sholat. Wa qiraatil Quran, atau membaca Al-Quran, karena setan nggak masuk ke situ. Makanya syarat menjadi pemain tadi, ya debus atau apa itu, syaratnya nggak boleh sholat, sudah nggak beriman, baru setan mau membantu dia dalam hal tersebut. Li'anna hadhihi ibadatun syar'iyyatun imaniyah Muhammadiyah tatrudus syayatin. Muhammadiyah tatrudus syayatin. Karena semua itu, sholat, baca Quran, zikir, itu adalah ibadah-ibadah syar'i yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak dicocoki oleh syaitan. Justru itu menolak syaitan. Beda dengan musik, justru mengundang asyaitan. Wa tilka ibadatun bid'iyatun syirkiyatun syaitaniyatun falsafiyatun tastajlibu syayatin. Berbeda dengan musik. Musik itu adalah ibadah-ibadah yang bid'ah, syirik, yang merupakan ajaran syaitan, yang merupakan ajaran falsafiyah, ya, dari filsafat-filsafat, yang itu semua bisa mengundang syaitan, ya, bisa mengundang asyaitan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi saran saya untuk membaca kitab, mendengarkan kajian Ustadz Ahmad itu tadi, Semua Suka Musik. Atau kalau mau membaca, ada buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, Hukum Nyanyian Musik dan Nasyid. Ya, bukunya bukan hardcover, bukan, tapi soft cover. Ya, yang jual buku nggak ada di sini. Ya. Nanti kalau datang yang jual buku ditanyakan. Atau kalau mau di toko-toko buku banyak kok. Di online juga banyak. Tadi judulnya Hukum Nyanyian Musik Nasyid oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Nah, di kajian itu, kajian yang Ustadz Ahmad itu tadi, ada mantan orang-orang yang dulunya mendengarkan musik, dia mendapatkan hidayah dari Allah melalui sebab kitab tersebut. Sebelumnya dia mengatakan pernah tahu kitab itu, cuman nggak berani baca. Iya, dia ngaku di situ. Saya pernah lihat kitab itu, kemudian saya nggak berani baca. Kenapa nggak berani baca? Takut haram. Dia nggak tahu kalau hukumnya haram. Cuman kalau baca ini, akhirnya nanti jadi tahu kalau itu haram. Sehingga kalau sudah tahu haram, tetap dilakukan, dosanya lebih besar. Maka mending apa? Mending nggak tahu. Ya, mending nggak weruh. Itu ada pola pikir seperti itu bagi sebagian orang. Enak tadi wong bodoh. Ya kan, bebas melakukan apapun. Ini pernah kita bantah ya. Enggak, tetap dosa. Bahkan dosanya lebih parah, yaitu berpaling dari ilmu. Berpaling dari ilmu, itu dosanya lebih besar. Yang dikasih udzur itu kalau kita sudah belajar, sudah mencari ilmu, tapi toh tetap bagaimanapun kita belajar, apakah semua ilmu kita dapatkan? Enggak, ada ilmu yang belum kita ketahui. Nah, kalau kita jatuh di situ, ini yang kita diberi udzur. Atau kita sudah belajar tapi lupa hukumnya. Ya, tapi kalau musik enggak lupa hukumnya. Iya. Oh iya, lupa. Ya. Bukan lupa, tapi dilupakan oleh syaitan. Ya. Maka sekali lagi proporsional ya dalam menyikapi. Tetap bagaimanapun juga musik ini hukumnya maksiat, kecuali kalau disandarkan kepada ad-din, agama. Maka jangan sampai kebencian kita kepada orang-orang yang suka musik itu lebih daripada kebencian kita terhadap ahlul bidah. Ya, karena kita dapati ada sebagian orang-orang yang keras kepada orang-orang awam yang masih gandrung dengan musik, itu luar biasa sikapnya dikerasi. Tapi sama ahlul bidah malah dihormati, malah diagungkan, dimuliakan. Kebalik, yang musik ini dia ahli maksiat, beda dengan yang ahlul bidah. Lebih parah yang apa? Ahlul bidah. Meskipun yang ahlul bidah ini julukannya ustadz, syekh, pakaiannya gamis, sedangkan yang pemusik ini pakaiannya hitam-hitam, gondrong, kelambine gambar tengkorak, ya kan?
tetap lebih mending yang gondrong ini tadi daripada yang pakai gamis, bawa tasbih, pakai sorban, ini ahlul bidah. Sebagian jenggotan. Ya, sebagian jenggotan. Tapi wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Karena kemalaman enggak usah nanya ya. Kalau dulu di sekolah itu sudah mau pulang ada yang nanya, oh itu dimusuhi satu kelas itu. Kan betul itu ya. Nah, makanya biar antum nggak dimusuhi, jangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.